Oke, kali ini saya akan membahas materi mengenai keterbagian ya. Jadi, keterbagian ini biasanya seringkali muncul pada jenis soal-soal olimpiade di tingkat SD maupun di tingkat SMP. Jadi, soal-soal tersebut lebih kepada disuruh menyelidiki ya. Apakah suatu bilangan itu habis dibagi dengan bilangan tertentu. Jadi bukan kepada disuruh menghitung hasil akhirnya, tapi disuruh untuk melakukan sebuah penyelidikan apakah bilangan ini tuh habis dibagi dengan suatu bilangan tertentu. Oke, sebelum saya lanjut, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih definisi dari keterbagian itu. Jadi definisi dari keterbagian itu adalah jika A habis dibagi B. A itu siapa? A itu adalah suatu bilangan. Jadi B itu juga bilangan. Jadi suatu bilangan A habis dibagi suatu bilangan B, maka dia akan ditulis B ada tanda garis 1A. Dia dibaca B membagi A dengan simbol seperti ini ya. Simbol seperti angka 1. Sedangkan apabila A dia tidak membagi habis B ya, jadi A tidak habis dibagi dengan B, maka ditulis dengan tanda seperti ini. Jadi tanda satunya dicoret seperti ini. Artinya B tidak membagi A. Nah, sekarang sifat keterbagian itu ada dua macam. Yang pertama, jika B membagi A dan A membagi C, maka kesimpulannya adalah B membagi C. Kemudian sifat yang kedua, jika A dikali B membagi C, maka A membagi C dan B membagi C. Oke, suatu contoh. Bilangan 10. 10 ini adalah bilangan yang habis dibagi 2. Jelas ya, seperti yang sudah kita ketahui, atau kalau tidak percaya bisa dihitung pakai jari tangan kalian atau pakai kalkulator bahwa 10 itu memang habis dibagi 2, dimana hasilnya kan 5 ya. Tetapi kita di sini tidak berpatokan pada hasilnya. Kita di sini hanya melihat, oh memang 10 habis dibagi dengan 2. Maka bisa dituliskan dengan lambang seperti ini. 2 membagi 10 ya. Jadi dituliskan dengan tanda seperti ini ya. 2 membagi 10. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui bahwa bilangan 10 itu tidak habis dibagi 3. Kan kalau kita pakai kalkulator 10 dibagi 3 itu kan sekitar 3, sekian gitu ya. Jadi artinya bilangan ini tidak habis dibagi dengan 3. Sehingga bisa dituliskan 3 tidak membagi 10. Jadi bisa saya tulis 3 garis dicoret 10. Nah ini dibaca 3 tidak membagi 10. Oke. Selanjutnya kita mengarah pada sifat-sifat. Jadi sifat yang pertama adalah B membagi A dan A membagi C, maka B membagi C. Seperti sebuah contoh seperti ini. Anggap saja saya punya bilangan, B-nya di sini adalah 2. 2 membagi 10. Betul atau salah? Betul ya. Kalau kita hitung kan 10 habis dibagi 2. Kalau 10 habis dibagi 2 kan berarti 2 membagi 10. Nah, kalau 2 membagi 10 dan di mana 10 ini adalah A, maka bisa saya tuliskan 10 juga membagi 20, di mana 20 ini adalah C, 10 ini adalah A. Jadi jika B-nya adalah 2, C-nya adalah 10 di sini adalah A,
ya. Jadi B-nya adalah 2, 10 adalah A, dan di sini 10 adalah A, C-nya adalah 20. Maka bisa saya tuliskan kesimpulannya 2 membagi 20. Jadi 2 di sini adalah B, 20 di sini adalah C. Ya. Jadi seperti pada sifat, jika B membagi A dan A membagi C, maka B akan membagi C. Terlihat jelas di sini, 2 memang membagi 10. 10 memang membagi 20. Maka kesimpulannya 2 akan membagi 20 atau 20 habis dibagi dengan 2. Sama halnya dengan sifat nomor 2. Oke, saya hapus terlebih dahulu di sini. Saya hapus. Oke. Jadi A dikali B membagi C. Semisal saya di sini menuliskan A-nya adalah 2, B-nya adalah 10, dan C-nya adalah 40. Maka jika A dikali B, siapa A kali B? Yaitu 2 dikali 10. Dimana 2 dikali 10 itu kan 20. 20 membagi 40. Betul apa salah? Betul ya. Jadi 40 memang habis dibagi dengan 20. Maka A membagi C. A-nya siapa? 2. 2 membagi 40. Dan siapa? B membagi C. B-nya siapa? 10. 10 membagi 40. Oke, dari sini mudah-mudahan dipahami. Jadi arti kata membagi itu kalau dibalik itu berarti kasarannya 10 membagi 40, berarti kalau dibalik 40 itu habis dibagi dengan 10. Kata habis dibagi itu artinya tidak menyisakan suatu bilangan ya. Jadi hasilnya itu bulat, tidak ada koma ya. Itu arti kata habis dibagi. Sekarang kita akan mempelajari beberapa sifat keterbagian suatu bilangan. Jadi sifat keterbagian bilangan yang pertama kita akan mempelajari bilangan 2, 4, dan 8. Jadi sifat keterbagian oleh 2, 4, dan 8. Artinya suatu bilangan itu akan habis dibagi dengan bilangan 2, akan habis dibagi dengan bilangan 4, akan habis dibagi dengan bilangan 8, itu dengan beberapa aturan tertentu. Apa saja aturannya? Coba kita simak. Jadi 2 akan membagi A jika A-nya itu adalah bilangan genap, atau ciri dari bilangan genap adalah angka terakhirnya itu adalah genap, di mana bilangan itu nanti akan habis dibagi 2. Kemudian bilangan itu, suatu bilangan A akan habis dibagi dengan 4, atau bisa ditulis 4 membagi A jika 2 angka terakhir dari A habis dibagi dengan 4. Jadi kita tidak perlu melakukan perhitungan bilangan itu secara keseluruhan. Pakai kalkulator kita hitung bilangan itu habis dibagi 4, tidak. Cukup kita lihat, kita cek 2 bilangan terakhirnya, apakah bilangan itu habis dibagi 4. Nah, kalau 2 bilangan tersebut habis dibagi 4, otomatis seluruh bilangan kesimpulan suatu bilangan akhir itu ya pasti nanti dia akan habis dibagi 4. Selanjutnya, apakah suatu bilangan itu habis dibagi 8 atau 8 membagi A jika 3 angka terakhir dari A tersebut habis dibagi 8. Suatu contoh, selidikilah apakah bilangan 2.105.722, kemudian 1.103.328, kemudian yang terakhir 551.816 itu merupakan kelipatan yang habis dibagi dengan 2, 4, ataupun 8. Nah, kalau kita ketemu bilangan seperti ini, kita tidak perlu melakukan porogapit, kemudian kita menghitung 2.105.722
722 dibagi dengan 2, dibagi dengan 4, dibagi dengan 8, apakah dia menghasilkan hasil yang bersisa atau hasil yang bulat? Tidak perlu seperti itu. Cukup kalau kita ingin membuktikan apakah dia habis dibagi dengan 2, kita cek apakah bilangan itu bilangan terakhirnya genap ya. Angka terakhirnya di sini, di mana angka terakhirnya adalah 2, angka terakhir. Cukup kita cek apakah angka terakhirnya ini 2 habis dibagi dengan 2. Oh, ternyata memang betul. 2 habis dibagi dengan 2. Oh, iya. Berarti bisa saya tuliskan 2 membagi 2 karena 2 habis dibagi 2. Selanjutnya, kalau kita ingin melihat apakah bilangan ini habis dibagi 4, jadi kalau kita ingin melihat 2.105.722 habis dibagi 4, cukup kita cek 2 angka terakhirnya. Siapa 2 angka terakhirnya? 22. 22 ini adalah 2 angka terakhir dari 2.105.722. Sekarang kita cek, apakah 22 habis dibagi 4? Tidak, karena menghasilkan bilangan yang bersisa. Ya, jadi bisa kita tuliskan 22 tidak habis dibagi 4. Atau bisa ditulis dalam simbol matematika 4 tidak membagi 22. Oke, selanjutnya kita cek apakah bilangan 2.105.722 itu habis dibagi dengan bilangan 8. Nah, kalau kita ingin mengecek cukup 3 bilangan terakhir. 3 angka terakhirnya itu 722. Apakah 722 itu habis dibagi 8? Oh, ternyata tidak. 722 tidak habis dibagi 8 karena dia menghasilkan bilangan yang bersisa. Bisa dicek dengan kalkulator kalian. Kalau 722 tidak habis dibagi 8, maka bisa saya tuliskan 8 tidak membagi 722. Sehingga kesimpulannya, karena 2 membagi 2, maka 2 membagi 2.105.722. Karena 4 tidak membagi 22, maka 4 tidak membagi 2.105.722. Karena 8 tidak membagi 722, maka 8 tidak membagi 2.105.722. Jadi seperti ini ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kalau ketemu soal, beberapa soal olimpiade di tingkat SD atau SMP, di mana bilangannya mungkin tidak jutaan ya, bisa sampai puluhan juta, ratusan juta ya, atau miliaran atau triliunan, kita disuruh membuktikan apakah bilangan itu habis dibagi dengan 2, atau bilangan tersebut habis dibagi 4, atau bilangan tersebut habis dibagi 8. Nggak perlu kalian memakai porogapit atau memakai kalkulator tertentu, dimana kalau kita mengerjakan soal olimpiade nggak mungkin ya kita menggunakan kalkulator. Jadi mungkin jalan satu-satunya kita pakai porogapit ya, jadi atau teknik perhitungan tersendiri ya. Jadi kita nggak perlu menghitung susah-susah, semua bilangan itu kita bagi dengan 2, 4, atau 8. Cukup kalau ingin dibagi 2 ya angka terakhirnya. Kalau ingin dibagi 4 ya berarti 2 angka terakhirnya. Kalau ingin dibagi 8 ya berarti 3 angka terakhirnya. Cukup kita buktikan dengan beberapa angka terakhir tersebut. Sama halnya dengan contoh bilangan yang kedua dengan contoh bilangan yang ketiga seperti ini ya. Jadi bisa dilihat apakah bilangan ini bisa habis dibagi dengan 2, 4, dan 8. Ya cukup dilihat angka terakhirnya, di mana 8 menjadi angka terakhir, di mana 8 habis dibagi 2. Kemudian 28 ini adalah 2 angka terakhir dan 28 habis dibagi 4.
Kemudian kalau ingin membuktikan dia habis dibagi 8, ya berarti 3 angka terakhirnya. Ternyata 228 itu tidak habis dibagi 8. Sehingga kesimpulannya 1133328 itu ya habis dibagi 2, tetapi dia tidak habis dibagi 8 dan dia habis dibagi 4. Atau bisa dituliskan kesimpulannya seperti ini. 2 membagi 1, 1, 3, 3, 2, 2, 8. Kemudian yang kedua, 4 membagi 1, 1, 3, 3, 2, 2, 8. Dan yang terakhir, 8 tidak membagi 1, 1, 3, 3, 2, 2, 8. Oke, dari sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sama seperti contoh 551, 816. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara kita ingin membuktikan suatu bilangan bahwa bilangan tersebut habis dibagi 3, 6, dan 9. Oke, sekarang coba kita bahas sifat-sifatnya. Jadi suatu bilangan A, dia akan habis dibagi 3 atau bisa ditulis 3 membagi A jika jumlah setiap angka dari suatu bilangan A tersebut habis dibagi 3. Maka bisa kita simpulkan nantinya bilangan A tersebut habis dibagi 3. Atau kapan suatu bilangan itu habis dibagi 6 atau bisa ditulis 6 membagi A? Jika karena 6-nya ini genap, maka bisa kita lihat A-nya itu harus genap dan jumlah angka dari setiap bilangan A itu dia harus habis dibagi 3. Oke, karena kalau kita lihat faktor dari 6 itu kan ada 2 dan 3 ya. Jadi 2 tadi termasuk bilangan genap dan 3 ini termasuk sifat bilangan yang kita sebutkan di sini. Dimana suatu bilangan yang habis dibagi 3 itu kan kalau jumlah angka dari setiap bilangan A-nya itu habis dibagi 3. Kemudian, apakah bilangan A itu habis dibagi 9 kalau jumlah angka dari A itu habis dibagi dengan 9 ya. Contoh, selidikilah apakah bilangan 173.286. Jadi di sini saya memberikan contoh bilangan yang agak kecil ya. Jadi kalau misalnya kalian ketemu soal-soal olimpiade ya bilangannya tentu sangat besar gitu ya. Jadi di sini saya memberikan contoh yang sederhana saja. Disuruh membuktikan apakah bilangan 173.286 itu habis dibagi 3, 6 ataupun 9. Oke, kita buktikan yang 3 dulu ya. Nah, 173.286 kita cek. Apakah bilangan ini termasuk bilangan genap? Tentu ya, dia bilangan genap. Cirinya dari angka terakhir 6. 6 adalah angka terakhir, otomatis 173.286 adalah bilangan genap ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa A adalah bilangan genap. Selanjutnya kalau dia bilangan genap berarti ada kemungkinan nanti dia bisa habis dibagi 6. Ada kemungkinan ya, tetapi kita tidak bisa menyimpulkan seperti itu. Karena kita harus menyimpulkan jumlah setiap angka-angka pada bilangan A. Oke, selanjutnya kita jumlahkan setiap angkanya. Jadi di sini kan bilangan 173.286 itu kan terdiri dari angka 1, angka 7, angka 3, angka 2, angka 8, angka 6. Angka-angka tersebut kita jumlahkan. Nah, ternyata kalau dijumlahkan hasilnya 27. Nah, sekarang kita lihat, apakah 27 itu habis dibagi 3?
Ya, ternyata 27 habis dibagi 3. Hasilnya bulat, tidak ada koma. Apakah 27 itu habis dibagi 9? Ya, ternyata 27 juga habis dibagi 9. Kalau 27 habis dibagi 3 dan 27 habis dibagi 9, otomatis bilangan 1732886 ini dia merupakan bilangan yang habis dibagi 3, dibagi 6, dan habis dibagi 9. Sehingga bisa dituliskan 3 membagi 173286, 6 membagi 173286, dan yang terakhir 9 membagi 173286. Dari sini semoga bisa dipahami. Loh Bu, kok bisa Bu 6 membagi 173286? Tadi kan kita cuma membuktikan ini Bu, dibagi 3 dan 9. Loh, sebelumnya kan kita sudah mengecek apakah 173286 itu bilangan genap. Ya, dia bilangan genap. Salah satu sifat bisa dibagi 6 kan kalau yang pertama dia bilangan genap dan jumlah setiap angkanya bisa dibagi dengan 3. Nah, karena tadi kita sudah membuktikan dia habis dibagi 3, otomatis ya dia habis dibagi 6. Seperti itu ya kira-kira. Selanjutnya, jika kita ingin membuktikan suatu bilangan tertentu habis dibagi 5 dan habis dibagi 10. Kapan suatu bilangan habis dibagi 5? Ya, jika angka terakhirnya dari A itu adalah 5 atau 10. Kalau suatu bilangan A, kita lihat angka terakhirnya 5 atau angka terakhirnya itu 0. Kalau angka terakhirnya 5 atau 0 ya otomatis dia bilangan yang habis dibagi 5. Oke. Kapan bilangan itu habis dibagi 10? Kalau angka terakhir dari A itu adalah 0. Maka bilangan itu otomatis dia habis dibagi dengan 10. Oke, saya rasa saya tidak perlu memberikan contohnya ya. Ini terlalu mudah kalau bilangan 5 dan 0 ya. Contohnya 25 ya. 25 angka terakhirnya 5 ya, tentu dia habis dibagi 5. Atau 100 angka terakhirnya 0 ya, tentu dia habis dibagi 5 ya. Bilangan yang habis dibagi 10 ya cukup cek aja yang belakangnya 0. Contohnya 3120 ya, angka terakhirnya 0 ya, otomatis dia habis dibagi 10. Kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya kita akan membuktikan kapan suatu bilangan habis dibagi dengan 11. Jadi suatu bilangan habis dibagi 11 jika kita menjumlahkan setiap angka pada bilangan tersebut dengan cara selang-seling ya. Jadi angka pertama positif, angka kedua negatif, angka ketiga positif, angka keempat negatif. Jadi secara selang-seling seperti itu. Nah, kalau kita hitung hasil keseluruhannya itu jumlahnya dia harus bisa dibagi dengan 11. Ya, habis dibagi dengan 11, maka kesimpulannya seluruh bilangan itu A itu tadi kesimpulannya dia habis dibagi dengan 11. Contohnya 3555779. Nah, kalau kita pada saat kita menyelesaikan suatu soal olimpiade ya, kita nggak perlu pakai progapit atau teknik perhitungan tersendiri, cukup kita menggunakan metode ini dengan cara membuktikan setiap angka-angkanya dengan cara selang-seling ya, menjumlahkan setiap angka-angkanya dengan cara selang-seling. Yang tadinya angka pertama positif, angka kedua negatif. Oke. Seperti ini. Angka pertama 3-nya positif, 5-nya negatif. Angka ketiga positif. Jadi ini positif, ini negatif, ini positif. Kemudian negatif 7 negatif, 7 positif. Kemudian satunya negatif. Nah, selang-seling seperti itu. Kita jumlahkan, kita hitung keseluruhannya menghasilkan 11. Sekarang hasilnya kita lihat. Apakah 11 habis dibagi 11? Oh iya, ternyata 11 habis dibagi 11. Sehingga kesimpulan akhirnya bahwa bilangan A di sini habis dibagi 11. Bisa ditulis 11 membagi 3557719. Oke, seperti itu ya, gampang ya. Oke. Sekarang kapan
suatu bilangan habis dibagi 12. Jika kita lihat 12 ini kan merupakan faktor dari 3 dan 4 ya. Jadi faktor dari 3 dan 4 ya. Jadi bisa kita pakai pembuktian yang sifat-sifat pembagian 3 dan 4 tadi. Dimana suatu bilangan A jika dia habis dibagi 3 itu kan kalau setiap digitnya, jumlah semua digitnya itu habis dibagi 3. Atau bilangan A bisa habis dibagi 4 kalau dua angka terakhirnya habis dibagi 4. Oke. Sekarang kita lihat 12 membagi, apakah membagi, nah ini soalnya kurang ya, apakah membagi 838,284. Nah, kita ingat bahwa 12 itu faktor dari 3 dan 4. Jadi kita buktikan apakah dia habis dibagi 3 dan apakah dia habis dibagi 4. Kita buktikan yang pertama dulu, apakah dia habis dibagi 3 dengan cara menjumlahkan setiap angka-angka pada bilangan A. 8 tambah 3 tambah 8 dan seterusnya, ketika dijumlahkan hasilnya 33. Sekarang kita lihat, apakah 33 itu adalah bilangan yang habis dibagi 3? Oh iya, ternyata 33 habis dibagi 3. Selanjutnya kita buktikan apakah bilangan tersebut habis dibagi 4 dengan cara melihat dua digit terakhirnya dari A. Dua digit terakhirnya adalah 84. Nah, sehingga kita hitung 84 habis dibagi 4. Betul ya? Karena 33 habis dibagi 3 dan 84 habis dibagi dengan 4, otomatis 12 membagi 8, 3, 8, 2, 8, 4. Kesimpulannya seperti itu. Bu, bagaimana pada saat kita membuktikan pembagian 3 itu betul tapi yang pembagian 4-nya itu salah? Apa nanti kesimpulannya 12 membagi A? Tidak. Jadi harus betul di kedua belah pihak. Pada saat membagi 3 harus betul, pada saat membagi 4 juga harus betul. Kalau cuma salah satu ya berarti kesimpulannya tidak bisa habis dibagi dengan 12. Oke, yang terakhir yaitu keterbagian 99. Jadi suatu bilangan akan habis dibagi 99 atau bisa ditulis 99 membagi A jika jumlah dua kelompok yang dari kanan, jadi kita kelompokkan dari paling kanan, paling ujung atau paling belakang sendiri, kita kelompokkan dua angka dari belakang, dimana kalau kita jumlahkan secara keseluruhan apakah bilangan itu habis dibagi dengan 99. Sebagai contoh 73.200 ini ya 73 miliar ini 200 juta ya. Oke, habis dibagi 99. Jadi kita kelompokkan dulu bilangan tersebut dari belakang, dari sebelah kanan, dua angka. Ya, kalau kita kelompokkan dua angka dari belakang kan berarti ini 28 dari belakang, 22, 10, 00, 32, 7. Nah, selanjutnya bilangan yang sudah kita kelompokkan dua angka ini kita jumlahkan. Ternyata kalau dijumlahkan hasilnya 99. Di mana 99 ini ternyata habis dibagi dengan 99. Nah, kalau 99 habis dibagi 99, berarti kesimpulannya 73.201.022.228 ini habis dibagi 99 atau bisa ditulis 99 membagi 73.200 sekian. Oke, itu saja beberapa sifat bilangan keterbagian yang bisa saya sampaikan. Jadi tidak perlu kita memakai kalkulator, tidak perlu kita memakai porokapit. Memang di sini adalah lebih kepada soal-soal penyelidikan ya, kalau soal-soal olimpiade itu ya. Jadi cukup kita menyelidiki dengan menggunakan beberapa sifat bilangan ini. Semoga bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar.